Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan itu merupakan wadah bagi kita untuk saling berinteraksi, saling bersilaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna, yang topiknya ialah Al-Basit. Jadi pembahasan kita pada kali ini tentang Al-Basit. Al-Basit adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti maha melapangkan atau maha memberi kelapangan. Jadi makna dari Al-Basit di situ maknanya maha melapangkan atau maha memberi kelapangan. Asma ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan untuk melapangkan rezeki. Jadi apa-apa yang didapat oleh makhluknya di dunia ini ialah itu karena Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezeki makhluknya. Salah satu contohnya misalkan dulu sempit rezekinya, maka dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya dan juga segala urusannya. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Basit, maha melapangkan. Bukan hanya dalam hal rezeki, juga rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala juga melapangkan rahmatnya kepada makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Dan segala sesuatu bagi hambanya yang dikehendaki. Lawan dari Al-Basit adalah Al-Qabid, yang berarti maha menyempitkan. Jadi kalau video sebelumnya kita membahas tentang Al-Qabid yang berarti maha menyempitkan, pada kali ini kita membahas tentang Al-Basit, maha melapangkan. Bagaimana penjelasan lebih lanjut mengenai tentang Al-Basit di situ? Arti bahasa kata Al-Basit berasal dari kata basatoh dalam bahasa Arab yang berarti meluaskan atau membentangkan atau melapangkan. Jadi Al-Basit di situ berasal dari akar kata bahasa Arab basatoh yang berarti artinya meluaskan, membentangkan atau melapangkan. Bagaimana kalau misalkan makna secara istilah dari Al-Basit di situ? Dalam konteks Asmaul Husna, Al-Basit merujuk pada sifat Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rizki. Ya. Jadi di situ makna dari Al-Basit di situ melapangkan rizki, melapangkan rahmat dan segala urusan bagi siapa saja yang dia kehendakinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang luar biasa, yaitu Al-Basit, yang berarti adalah melapangkan rezeki, melapangkan rahmatnya, melapangkan hal-hal yang lain. Ya. Al-Basit. Hubungan dengan Al-Qabid. Al-Basit seringkali dipasangkan dengan Al-Qabid untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan untuk melapangkan dan menyempitkan baik dalam hal rezeki maupun urusan yang lain. Jadi di situ hubungan dengan Al-Qabid di situ saling berhubungan. Ya. Al-Qabid, Al-Basit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekuasaan yang luar biasa terhadap makhluknya. Dialah yang maha menyempitkan, dialah yang maha melapangkan,
Yang dimaksud dengan di sini pembahasan kita adalah al-basit. Ya. Bagaimana penerapan dalam kehidupan? Penerapan dalam kehidupan di situ memahami al-basit mengajarkan kita untuk tidak berputus asa ketika menghadapi kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Di situ ya. Jadi jangan pernah berputus asa. Kita belajar tentang al-basit di situ diterapkan dalam kehidupan bahwa menjadi orang yang tidak putus asa. Karena setiap ada kesulitan yang dihadapi pasti ada kemudahan, kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki kekuasaan untuk melapangkan jalan. Kita juga diajak untuk bersyukur atas segala kelapangan yang diberikan dan tidak menyombongkan diri. Dengan kita belajar tentang al-basit di sini mengajarkan kepada kita untuk tidak berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha melapangkan segala sesuatu, rizki dan juga rahmatnya dan juga karunia-Nya dan juga hal-hal yang lain maksudnya. Dan mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan doa. Al-basit seringkali digunakan sebagai zikir untuk memohon kelancaran rezeki dan kemudahan dalam segala urusan. Jadi al-basit di situ bisa juga dijadikan zikir, bisa juga dijadikan doa oleh kita. Untuk apa di situ? Kita meminta kelapangan rezeki, kelancaran rezeki, kelapangan rahmat, kelapangan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudahan dalam segala urusan. Itu berkaitan dengan al-basit ya. Jadi kita belajar tentang al-basit di situ banyak sekali keutamanya. Bagaimana hikmah mempelajari al-basit di situ? Hikmah mempelajari al-basit yang pertama menambah keimanan. Memahami al-basit menumbuhkan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan memiliki hikmah dalam segala ketetapannya. Jadi kita belajar mengenai al-basit di situ menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dialah yang hanya bisa melapangkan segala sesuatu di dunia ini, termasuk di dalamnya rezeki, rahmat dan juga urusan-urusan yang lain. Allah yang hanya bisa melapangkan semua itu. Ya. Hikmah mempelajari al-basit yang kedua menumbuhkan sikap qanaah. Al-basit mengajarkan untuk merasa cukup. Ya. Untuk merasa cukup dengan rezeki yang diberikan Allah dan tidak iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Jadi dengan kita mempelajari al-basit menumbuhkan sikap qanaah, menerima segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dan juga beriman dan juga percaya bahwa segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala yang melapangkannya dalam hal apapun. Hikmah mempelajari al-basit di situ yang ketiga menghindari sifat buruk. Memahami al-basit membantu menghindari prasangka buruk kepada Allah ketika menghadapi kesulitan karena Allah memiliki hikmah di balik setiap ketetapannya. Jadi hikmahnya di situ kita belajar tentang al-basit, mengajarkan kepada kita untuk kita menghindari sifat buruk. Sifat buruk apa di situ? Yaitu prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menjalani kehidupan yang sulit mau ke sini, mau ke situ, terlalu sulit. Nah, kita yakin dan percaya, beriman kepada sifat Allah yaitu al-basit, bahwa Allah Subhanahu wa taala melapangkan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Oleh sebab itu maka setiap mengalami yang namanya kesulitan ketika itu, maka kita beriman, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan melapangkan segala urusan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-basit. Hikmah
mempelajari al-basit yang selanjutnya menumbuhkan semangat beribadah. Kelapangan rezeki yang diberikan Allah hendaknya disyukuri dengan meningkatkan ibadah dan berbuat baik kepada sesama. Ya. Oleh sebab itu maka jikalau kita mendapatkan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus syukuri. Bagaimana syukur tersebut? Syukur bisa kita ucapkan dengan lisan atau kita bisa diamalkan dengan perbuatan baik kepada sesama dengan cara sedekah, wakaf, infak dan juga zakat yang bisa meringankan beban orang lain tersebut. Mengenai sifat al-basit, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 27. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarim ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Artinya, dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa, sangat berkuasa terhadap makhluknya. Jadi apa-apa yang menjadi pengetahuan manusia itu cuma sedikit saja, melainkan Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha mengetahui di situ. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Nah, jadi yang tahu ukuran rezeki yang baik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu ukuran segala sesuatu yang baik hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya di situ Allah melapangkan rezeki sesuai dengan kehendaknya. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga terjemahnya, tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya dan juga maha melihat. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.